Ya, kemahakuasaan Allah dan predestinasi. Apa artinya kemahakuasaan Allah? Kebanyakan orang Kristen sekarang tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Kenapa? Karena kalau dikatakan kalau dikatakan apa namanya, hal yang jahat itu dilakukan si iblis dan hal yang baik itu yang terjadi di bumi ini dilakukan oleh uh, Allah Tuhan. Berarti iblis masih punya kuasa dong. Sedangkan di kitab Petrus dikatakan si iblis dan sepertiga malaikat yang mengikutinya itu lagi diikat di Tartarus. Tartarus adalah suatu tempat kegelapan di bawah bumi. Sampai nanti waktunya akan dilepaskan sejenak dan kemudian dia dihakimi. Iya kan? Itu di kitab Petrus. Uh, jadi kalau kau mengakui hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang jahat di depanmu itu terjadi, bukan kehendak Allah, bukan Tuhan yang membuatnya, kau tidak mengakui kemahakuasaan Allah. Itulah namanya kemahakuasaan Allah. Jadi Allah itu maha kuasa. Dialah yang seperti yang tertulis di kitab Yesaya, akulah yang menciptakan terang dan gelap. Akulah yang menciptakan kebaikan dan yang jahat. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Jadi kalau ada misalnya di depanmu ada pemboman, ada pembunuhan, memang Tuhan membuat itu. Tuhan menggerakkan, bahkan ada orang yang gila, Tuhan membuat orang tersebut sehingga lari dalam pikirannya, sehingga menjadi gila. Ya kan? Kemudian ada yang kecelakaan, itu semua Tuhan yang membuat. Di dalam kitab Ayub juga tertulis bahwa jumlah hari-hari kita sudah di ditentukannya, juga beserta keluhan-keluhan di dalamnya. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Di Amsal dikatakan apa yang diluruskan oleh Tuhan tidak bisa manusia bengkokkan, apa yang dibengkokkan oleh Tuhan tidak bisa diluruskan. Tidak juga oleh doa. Doa artinya prosukma, artinya tunduk pada kehendak Allah, bukan supaya mengubah sehingga sesuai dengan yang kau inginkan, yang kau rencanakan. Kita harus mengatakan, ya kalau ini adalah kehendakmu, penyakit ini sembuh. Tapi kalau bukan kehendakmu, ya tunduk. Kalau kau kehilangan pekerjaan, kau harus tunduk dan mengatakan bahwa ini Tuhan yang buat dan ini adalah kehendaknya. Tidak ada sesuatu apapun di bumi ini yang terjadi tanpa kehendaknya. Itulah artinya kemahakuasaan Allah. Jadi kalau ada seorang yang menyatakan menjadi Kristen itu, pengikut Kristus itu enak, bahagia, hidup diberkati, kita punya penolong, itu adalah penyesatan. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, aku akan memisahkan ayah dan anak, dan pemisahan adalah intinya. Dan kemudian dikatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu pikulah salibku. Orang yang tidak bisa memikul salibnya tidak layak menjadi pengikutnya. Dan kemudian Yesus mengatakan ada dua jalan, jalan yang kecil dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar inilah yang aku bilang, khotbah-khotbah penyesat yang bilang Tuhan tidak menginginkan hidupmu menderita, Tuhan ingin bahagia, bla 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 bla. Dan tandanya Roh Kudus adalah sikla bla 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 bahasa roh. Gila. Ya, itulah yang jalan yang lebar itu. Dan berbondong-bondong orang. Artinya orang akan sangat banyak yang masuk, lebih banyak yang masuk neraka daripada masuk surga. Sedangkan yang jalan yang sempit itu yang dibilang Allah dalam bahasa apanya adalah tibo, tribulasi dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah artinya kesesakan. Kita akan melalui jalan itu mengerang, diberikan Tuhan penderitaan sampai mati keinginan daging kita ini, gitu. Itu mengenai
Jadi kalau hidupmu sekarang ini kau kehilangan pekerjaan, orang yang kau kekasihi dipanggilnya, rumahmu terbakar, ya apartemenku terbakar waktu itu cuy. Ya tapi itu pun semua itu adalah kehendak Tuhan gitu, untuk memproses kita, untuk membersihkan keinginan daging kita ini. Kemudian masalah dalam kemahakuasaan Tuhan ini juga berarti dalam suatu kekristenan, di dalam kekristenan itu tidak ada kehendak bebas. Apakah kau akan ke dapur sebentar lagi atau aku akan tetap duduk melanjutkan video ini sampai selesai, itu adalah kehendak Tuhan. Ada teman berkata, aku punya kehendak bebas, aku bisa memutuskan untuk menembak anjingku kalau aku mau. Ya, terus aku bilang, itu akan terjadi kalau Tuhan menghendakinya. Tapi kalau tidak. Karena udah pernah dengar kan ada yang tiba-tiba meninggal pas lagi jalan gitu. Itu adalah suatu tanda bahwa kehendak bebas di dalam manusia itu tidak ada. Terus yang satunya lagi adalah di dalam Alkitab dikatakan segala perkataan dari mulut berasal dari Tuhan. Jadi kalau ada saudara-saudaramu yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan engkau, kau nggak perlu marah. Di dalam kekristenan juga kita tidak boleh marah. Kita hanya boleh marah pada satu hal, melihat kesesatan yang ada, penyesatan yang ada. Disitulah Yesus marah waktu di dalam bait Allah. Di dalam lain hal, Yesus tidak ada marah. Yesus hanya marah terhadap penyesat-penyesat yang mengatakan celaka kamu hai ular beludak dan segala macam. Tapi tidak ada di dalam waktu murid-muridnya misalnya melakukan sesuatu atau itu hanya suatu teguran, hai imanmu kecil atau seperti itu. Terus itu dalam kekristenan ya, yang kemahakuasaan. Kalau kita mengakui kemahakuasaan Allah, kalau kita mengakui apapun yang terjadi di bumi ini, yang baik dan yang buruk, dan segala sesuatu yang terjadi sama kita, kita kehilangan pekerjaan, kita dibenci orang, kita mendengar, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang melakukannya, tidak siapa-siapa, tidak juga iblis. Dan kalau itu salah satu. Kalau yang kedua adalah kalau kau mau mengakui kemahakuasaan Allah, maka tidak ada kehendak bebas dalam manusia. Jadi kau harus memikirkan, kalau aku ingin ke dapur dan kemudian aku nyampe di dapur, itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kebebasan aku. Karena kalau Tuhan tidak berkehendak, ya bisa ya mati, ya kan? Tapi Tuhan tidak perlu menunjukkan itu hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Tapi aku percaya itu, apapun yang aku lakukan, entah aku ke kanan atau ke kiri, itu adalah kehendak Tuhan. Bukan aku yang menghendaki aku akan ke kanan, tapi Tuhan memberikan kehendak itu ke aku dan aku ke kanan gitu. Terus mengenai predestinasi juga ada orang mempercayainya hanya setengah dalam hal keselamatan doang. Tapi sudah jelas kalau siapa yang akan masuk surga dalam satu Kristen itu sudah dikatakan di dalam Efesus, di dalam Roma, dan di dalam Wahyu. Siapa-siapa saja yang akan masuk surga itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Gitu. Dan siapa-siapa saja juga yang akan tersesat juga sudah ditetapkan. Bahkan di dalam kitab Mazmur itu mengenai Yudas Iskariot yang dikatakan dikasihani, dia dilahirkan hanya untuk mengkhianati. Terus sudah itu, jadi bukan hanya predestinasi yang aku katakan ini yang selalu aku dengung-dengungkan di Facebook, itu bukan masalah
hanya keselamatan aja, tetapi apapun yang ada di dalam, yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ditetapkan Tuhan sebelum kita ada, sebelum dunia dijadikan. Akan ada seorang Anita yang lahir menurun tahun sekian di Tanjung Balai, kemudian dia akan pindah ke sini. Itu sudah dilakukan Tuhan. Ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan segala kesalahan-kesalahan yang kulakukan, segala pertengkaran dan perbuatan-perbuatan yang mulia, ada enggak ya? Adalah yang kulakukan, itu semua sudah ditentukan Tuhan. Bahkan sampai aku akhirnya ke Swedia, itu semua ditentukan, atau bagaimana nantinya sudah ditentukan Tuhan. Misalnya aku berpikir seperti ini, kalaupun aku suatu berkenalan dengan seseorang, misalnya bilanglah dari US atau dari Norway, aku nggak mau pindah ke sana, mereka yang harus pindah ke sini gitu. Nah, tapi kan Tuhan juga yang menentukan gitu. Jadi itulah yang ingin kujelaskan. Di dalam kekristenan itu kita harus mengakui kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, yang menyedihkan, yang membahagiakan, segala sesuatunya itu Tuhan yang membuat. Dan kemudian kita tidak ada kehendak bebas. Dan kemudian predestinasi itu tidak hanya berlaku kepada bahwa manusia itu ditentukan masuk surga sebelum dunia dijadikan, bukan tentang itu, tapi juga tentang apa yang akan kita alami hari-hari kita, jumlahnya semuanya sudah dipredestinasikan, sudah ditetapkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kita ada di dunia ini, sebelum si Anita ada di dunia ini, Tuhan sudah mengenalnya sebelum dunia dijadikan. Aku pasti percaya aku orang yang terpilih. Ya gitu deh, semoga mudah dipahami. Aku akan membuat video singkat-singkat, misalnya hal ini tentang kemahakuasaan Allah dan predestinasi, nanti kemudian tentang kayaknya tentang setan yang paling yang paling seru. Heran juga ada orang Kristen percaya kerasukan setan. Parah-parah.